buka firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-13. Hari ini kita belajar daripada beberapa karakter manusia. Hari ini kita mau belajar 3 karakter di dalam diri manusia. Yang pertama adalah karakter yang saya namakan yaitu karakternya Yohanes. Yang kedua itu karakternya Petrus. Yang ketiga adalah karakternya daripada Yudas Iskariot. 3 karakter ini dipunyai oleh orang-orang di dalam dunia ini, saudara. Ya, ada yang masuk dalam karakter Yohanes, ada yang masuk dalam karakter Petrus, ada juga yang masuk dalam karakter Yudas. Nah, hari ini kita mau belajar untuk terbuka sama Tuhan, supaya kalau kita mempunyai sesuatu kekurangan, ya kita bisa mengerti di mana kekurangan kita, supaya kita tidak jatuh terus di dalam dosa, tapi kita bisa perbaiki hidup ini menuju pada kesempurnaan. Jikalau saudara hidup di dalam kegagalan demi kegagalan terus, kenapa? Intinya cuma satu, saudara, karena saudara sebenarnya tidak mengenal siapa diri saudara itu sendiri. Sungguh saya katakan sekali lagi, kalau saudara jatuh di dalam kegagalan demi kegagalan, kegagalan pertama, jatuh lagi ke kedua, ketiga, keempat, cuma satu intinya, yaitu saudara tidak mengenal siapa saudara sendiri. Tetapi kalau kita mengenal siapa kita, ya, dan kita minta pendidikan daripada Tuhan sendiri, kita minta suatu pengurapan, sesuatu tuntunan daripada Roh Kudus, saya percaya firman Tuhan berkata, tidak akan mungkin gagal, tetapi selalu berhasil. Saya senang untuk berkata begini, saudara, bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang baik bagi saya. Biarpun kadang-kadang saya lihat di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan saya, rasanya sepertinya tidak berhasil. Tapi saya selalu berkata, itu baik. Dan ternyata, saudara, kata-kata ini membuahkan sesuatu yang positif. Saya mungkin pada waktu itu tidak melihat kebaikannya. Rasanya gagal, saudara. Saya pulang ke rumah dan saya rasanya kadang-kadang juga guilty atau merasa bersalah. Kenapa kok sampai gagal? Ya, tapi setiap kali saya merasa hal itu, saya berkata, tidak, karena saya itu tidak bisa apa-apa. Saya berkata bahwa saya ini manusia yang bisa memang gagal, tapi aku percaya semua itu baik. Semua dilakukan dan semua terjadi itu baik untuk aku dan untuk jemaat. Dan beberapa hari kemudian, atau beberapa saat kemudian, saya lihat buahnya. Justru yang saya bilang biasanya berhasil, malah buahnya tidak terlalu baik. Tetapi kalau yang saya katakan tidak berhasil, malah buahnya itu baik sekali. Dan banyak sekali, saudara. Sampai saya pikir, Tuhan itu kok aneh. Tapi setiap kali hal itu masuk dalam diri saya berkata, memang benar, saya itu tidak ada apa-apanya. Tapi Dia itu segala-galanya. Kalau saya merasa mampu, justru saya tidak akan mampu, saudara. Tapi kalau di mana saya berkata aku tidak mampu, aku tidak bisa, Dia yang memampukan saya dan membuat berhasil semuanya. Itu janji Dia. Dan itu yang saya lakukan setiap hari. Dan ternyata itu membuahkan suatu keberhasilan terus. Sesuatu keberhasilan terus. Kemarin ini saya sampai dikenal di satu kota, dikatakan, oh, kalau dia khotbah, kalau dia sudah berkata-kata, pokoknya jelek, yang ngomongnya selalu katakan pasti baik. Jadi sebelum saya ngomong baik, itu orang yang saya mau doain sudah ngomong, baik ya Pak, benar baik, saya bilang. Sampai di daerah situ dikenal, oh ini memang khotbahnya baik, baik, saya bilang. Dan saya katakan itu kata-kata positif. Dan ternyata benar, saudara, Tuhan bisa memutarkan dari yang tidak baik jadi baik. Nah itu Tuhan kita. Kalau setan tidak bisa, tapi kalau Dia sudah mau, siapapun tidak akan bisa untuk membendungnya. Amin. Kalau sudah Tuhan buka jalan, tidak ada satupun orang yang bisa menutup jalan. Tapi kalau Dia sudah tutup jalan, tidak ada satupun orang bisa buka jalan itu. Amin.
Ini saya belajar dalam kehidupan saya sehari-hari. Makanya hari ini kita mau belajar dari 3 karakter. Yang pertama, karakter Yohanes, saudara. Ya, karakter Yohanes itu karakter seperti apa sih? Nah, di dalam Yohanes pasal 13, ayat yang ke-21 kita baca. Saya akan baca, saudara simak. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepalanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. 3 orang karakter ini ada semua tadi kita sudah baca. Yang pertama, saudara Yohanes. Ya, kalau kita baca di sini, Yohanes itu anak kesayangannya Tuhan. Nah, orang-orang yang masuk di dalam karakter Yohanes adalah orang-orang yang dikatakan sebagai anak-anak kesayangan Tuhan. Ya. Mungkin saudara berkata, wah kalau begitu Tuhan itu pilih kasih ya. Saya berkata, tidak saudara. Ya. Tidak, Tuhan itu tidak pilih kasih. Nanti saudara boleh lihat. Ya. Saudara nanti setelah mendengarkan ini, saudara akan mengerti bahwa Tuhan itu tidak pilih kasih. Sebabnya apa? Ya. Setiap orang akan dituntut sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Saudara tidak dituntut seperti saya. Saya juga tidak dituntut seperti saudara. Tapi semuanya dituntut masing-masing. Nah, 3 karakter ini, nanti saudara lihat, semuanya dituntutnya beda-beda. Ya. Kalau saudara memang nanti masuk dalam karakter Yohanes, ya janganlah saudara berkata, kenapa aku tidak dituntut dalam karakter Petrus? Tidak bisa, saudara. Kalau saudara dituntut dalam karakter Petrus, ya sudah, jalanilah. Dan selesaikanlah bagianmu di dalam karakter itu. Tapi biarlah kita saat ini bijaksana dalam menghadapi dunia ini. Ya, karena saudara nanti lihat, kalau karakter Yohanes dan karakter Petrus dijadikan satu, saudara banyak belajar dan bijaksana, saudara akan mendapatkan suatu karakter yang sempurna. Nah, makanya saya berkata, dengarkan baik-baik. Ya, karakter Yohanes yang pertama. Ya. Karakter Yohanes adalah karakter yang orang-orang itu merasa dirinya itu disayang oleh Tuhan. Saudara dengar, tidak usah, aduh ini aku, tidak, dalam hati saja saudara. Ya. Kalau saudara merasa saudara disayang Tuhan, kalau saudara merasa bahwa apa yang kau minta dikasih. Ya. Pokoknya merasa, aduh aku ini kok disayang Tuhan. Tidak seperti orang itu loh. Orang itu tidak disayang, aku mah disayang. Nah, saudara itu masuk dalam karakter Yohanes. Nah, apa kecenderungan dan apa hati-hatinya kalau orang masuk dalam karakter Yohanes? Yang pertama, dia akan sombong. Karena apa? Dia anggap remeh orang lain. Dia anggap remeh bahwa orang lain itu tidak ada apa-apanya. Aku nih loh, anak kesayangan Tuhan. Ini hati-hati. Ya, ini karakter yang pertama. Yang kedua, setiap anak di dalam masuk karakter Yohanes, ya, dia akan mempunyai kasih yang sebenarnya kasihnya itu kasih yang melimpah. Ini ciri-cirinya. Nah, tetapi kalau dia tidak hati-hati, kasihnya ini akan membuahkan perkara-perkara yang tidak menunjang kekudusan. Nah, inilah artinya karakter Yohanes. Jadi anak-anak karakter Yohanes harus benar-benar hidup di dalam kekudusan, harus benar-benar hidup dekat dengan Tuhannya. Bahkan firman Tuhan berkata, dia sampai
bisa menyenderkan kepalanya di bahu Tuhan Yesus. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Tidak sembarang orang bisa menyenderkan kepalanya di bahu Tuhan Yesus, saudara. Kalau saudara misalnya ya, di jalan terus disenderin orang, kan tidak akan berani dan tidak akan bisa, saudara. Betul tidak? Ya kan? Kecuali orang yang dekat sekali dengan saudara berani untuk menyenderkan kepala di bahu saudara. Kenapa? Karena Yohanes pun orang yang terdekat dengan Yesus. Maka dikatakan bahwa anak atau orang yang dikasihi Yesus. Ya. Memang benar, saudara. Memang benar, saya katakan. Kasihnya ini melimpah, saya katakan. Kasihnya ini luar biasa. Tetapi kalau tidak hati-hati, dia akan membuahkan perkara yang tidak kudus. Sebabnya apa? Kelemahan daripada orang-orang Yohanes, ya, itu perkara kasih atau cinta. Itu kelemahan orang-orang Yohanes. Makanya saya berkata begini karena sungguh saya jujur, saya masuk dalam karakter ini. Dan saya pernah jatuh dalam karakter ini. Saya tahu pasti bagaimana pendidikan Tuhan dalam karakter ini. Pendidikan Tuhan di dalam orang yang masuk dalam karakter ini, yaitu yang pertama, kalau salah, ya, cukup minta maaf, rasanya beres. Cepat beresnya. Tidak ada begini, saudara, tidak salah diganjar, tidak biasanya. Jadi kalau salah, minta ampun, langsung diberesi. Enak itu rasanya. Tapi itu tidak gratisan sebenarnya. Itu ditumpuk semuanya. Dan suatu ketika, kalau saudara sudah diperingatkan oleh Tuhan, tetap saudara lakukan. Saudara diperingatkan lagi, tetap saudara lakukan. Akhirnya, saudara mendapat ganjaran. Plus dengan yang kemarin-kemarin itu semua. Ditumpahkan sekali jadi. Itu loh karakter Yohanes. Nah, makanya kalau yang sudah tahu karakternya Yohanes, yang merasa begini, hati-hati ya, begitu modelnya. Ya. Nah, tapi kalau karakter Petrus, nah, sekarang kita masuk dalam karakter Petrus, ya. Karakter Petrus itu orang-orang yang spontanitasnya tinggi, saudara. Ya. Jadi pokoknya kalau ada apa, tinggi, spontan. Kalau ada apa-apa, langsung dia pengen nonjol. Nah, ini Petrus. Ya. Ini Petrus. Mari kita baca, ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang 9 mulai ayat yang ke-18. Judulnya pengakuan Petrus. Pada suatu kali, ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari murid nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Dia ini orang-orang yang spontanitasnya tinggi, saudara. Dia ini orang-orang yang rasanya pokoknya ada pertanyaan, dia langsung jawab. Ada sesuatu lubang, dia masuk. Begitu. Itu Petrus, saudara, ya. Tapi kelemahan Petrus, nah ini saya kasih tahu. Kelemahan daripada karakter yang dipunyai oleh Petrus adalah apa? Di otak dia. Kenapa? Orang-orang yang masuk di dalam karakter Petrus, pasti peperangannya dengan otak itu yang paling berat. Mengalahkan kepintaran dia. Mengalahkan jalan pikiran dia. Mengalahkan daya ingat dia. Itu yang paling berat untuk orang-orang karakter Petrus. Kalau Tuhan berbicara, ya, engkau pasti berkata, apa benar ya? Nah, itulah saudara. Atau yang kedua, lain lagi. Pada waktu Tuhan berbicara dengan orang lain, engkau berkata, tidak, sebelum aku dengar sendiri. Oh, Tuhan bisa berbicara dengan aku. Tidak usah, engkau ngomong sama aku. Nah, ini sombong, rohani. Nah, ini karakter Petrus, saudara. Yang ketiga, karakter Petrus ini orang-orang kadangkala banyak yang tidak mau kalah dengan orang lain. Pokoknya kalau orang lain bagaimana, aku harus lebih gimana. Nah, iri hati
ini mempunyai kelemahan dalam hal ini. Contohnya ini ada di dalam Alkitab, ayo kita baca. Di dalam Yohanes pasal yang ke-21, pasal yang ke-21, ayat 20 kita mulai baca. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama-sama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Jelas ya saudara? Ya, orang-orang yang masuk dalam karakter Petrus ini, ya, orang-orang yang pokoknya pengen tahu orang lain. Ya. Karena apa? Ini Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, Petrus kamu gini. Terus dia lihat yang si Yohanes, dia iri saudara. Dia ngomong gini, enggak. Itu dia. Bagaimana dengan dia? Tuhan bilang tadi, kalau dia mau apa juga bukan urusanmu. Nah, nanti dah saudara. Ya, jadi kelemahan daripada karakter Petrus itu iri hati. Ya. Orang lain diberkati, dia mulai berkata, kenapa aku tidak bisa diberkati? Dan dia mulai berkata, aku akan bayar harganya Tuhan. Bagaimana caranya aku akan bayar harganya sampai aku diberkati seperti itu? Nah ini loh, ini karakter Petrus. Kalau engkau punya karakter seperti itu, kalau tidak dibuang, itu rugi besar. Sebabnya apa? Tidak akan cukup, tidak akan kuat bayar harganya, tidak akan kuat. Sementara engkau makin meninggikan diri, Tuhan berkata, engkau akan direndahkan. Makin tinggi, engkau akan makin direndahkan. Nah, ini loh karakter-karakter yang Petrus ini. Tidak pernah puas. Keadaannya tidak pernah puas. Tetapi ada kebaikannya dalam karakter ini. Apa kebaikannya? Itu kalau sudah ya, dia akan berkata ya. Itu karakter Petrus. Dia tidak pernah pelin-pelan. Pokoknya kalau sudah komitmen, ya komitmen. Itu Petrus. Makanya saudara, pada waktu Petrus pun sesudah dia menyesal bahwa dia menyangkal Tuhan Yesus, ya, dia jelas dia katakan, pokoknya sampai kapanpun ya aku mau setia. Sampai suatu ketika, menurut sejarah, dia akan disalib dan dia berkata, aku tidak mau disalib. Jangan seperti Tuhanku. Kalau Tuhanku kepala di atas, aku mau kepala di bawah. Dan dia meninggal dalam hal yang seperti itu. Dia disalib di kepala di bawah. Tetapi kelemahan daripada karakter Petrus ini, kalau dibentuk Tuhannya, harus dengan kekerasan. Kalau Yohanes, saudara, itu bisa kadang-kadang dengan kekerasan, tapi lebih banyak Tuhan membentuk dari dia berbicara secara langsung. Coba saudara lihat saja, orang-orang yang mempunyai karakter Yohanes, itu sebenarnya dibentuk oleh manusia, itu tidak bisa. Ya hanya bisa dibentuk oleh Tuhan dengan cara kasihnya Tuhan mengalir lagi dalam hidup dia. Dan itu saya alami setiap kali. Saya kalau dibentuk oleh siapapun saya tidak bisa. Mau kenceng-kencengan, aku kenceng-kencengan juga. Tapi setiap kali saya berdoa dan hadirat Tuhan turun secara luar biasa, dia tidak usah banyak ngomong. Mungkin ya saudara, contohnya begini. Contohnya ini tidak pernah terjadi, tapi contoh saja. Ya, contoh saja. Misalnya, teman baik saya berkata begini, Daniel, kamu pergi ke Hero sekarang. Nah, misalnya begitu. Saya berkata, tidak, pokoknya tidak. Sampai mati pun ya tidak, saya tidak mau. Setelah gitu saudara ya. Nah, tapi pada waktu saya berdoa, hadirat Tuhan itu turun. Saya rasakan kasih itu mengalir. Dan Tuhan ngomong gini, Daniel, pergilah ke Hero. Saya akan berkata, iya Tuhan. Nah, itu karakter Yohanes. Ya, tidak akan bisa dikalahkan kecuali dengan kasih. Tapi Petrus beda. Jarang Petrus untuk dikatakan begitu. Ya sekali-kali begitu. Tapi Petrus biasanya belajar dari pengalaman dan kekerasan. Kenapa? Susah dibentuk. Nah, orang-orang seperti Petrus itu yang dulu dikatakan seperti besi baja itu loh saudara. Jadi kalau ditekuk itu susahnya tidak karuan. Tapi kalau sudah ditekuk, jadi bentuk U, ya bentuk U terus. Nah itu
Petrus, saudara. Tapi kalau Yohanes itu biasanya saudara. Ya, jadi kalau dibentuk sama Tuhan, mau balik, ya kembali lagi. Itu Yohanes. Kurang takut akan Tuhan. Itu orang-orang Yohanes. Makanya saudara, di sini kita belajar bahwa kejelekannya ada, kebagusannya ada. Tapi saudara jangan berkata, aduh aku kok ada dua-duanya ya. Memang benar kadang-kadang ada dua-duanya. Tapi saudara biarlah mengerti, Anda tuh lebih banyak yang mana? Nah, saudara belajar di situ. Kalau saudara lebih banyak Petrus, ya saudara harus hati-hati dengan sifat-sifat yang tidak baiknya itu. Tapi kalau saudara ada di dalam jalur Yohanes, hati-hati. Yohanes juga ada sesuatu yang tidak baiknya. Ya, senang untuk dipuja, itu Yohanes sombong. Orang-orang Yohanes itu sombong, tapi sebenarnya bukan sombong rohani, tapi sombong beneran. Benar, itu Yohanes. Ya, terus dia susah untuk dikatakan, gini-gini ya, tidak maunya sendiri. Itu Yohanes. Makanya saudara kita belajar. Sekarang yang ketiga, ya. Nah ini yang paling berat, yaitu karakter daripada Yudas Iskariot. Yuk kita baca. Ya. Di dalam Yohanes 12, jangan sampai saudara masuk dalam karakter Yohanes, saudara. Yudas Iskariot, bahaya ini. Yohanes 12 ayat yang keempat. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat yang kelima, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Karakter daripada Yudas Iskariot, inilah karakter yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Karakter ini adalah karakter yang sangat berbahaya. Karakter ini sudah banyak melanda setiap orang-orang Kristen. Dan banyak orang-orang Kristen yang sudah masuk dalam karakter ini. Apa karakter ini? Adalah karakter di mana orang itu hanya menginginkan tangan Tuhan, tapi tidak pernah mencari mukanya Tuhan. Karakter ini adalah karakter di mana orang-orang itu hanya ingin hidup kelimpahan. Karakter di mana orang-orang ini hanya ingin dalam hidup keberkatan, hidup penuh dengan mujizat, tapi tidak pernah untuk mengoreksi dirinya. Tidak pernah untuk tinggal duduk diam dan berkata, Bapa di surga, koreksi aku apa kesalahannya lagi. Orang-orang seperti ini sudah terlalu sibuk. Orang-orang seperti ini sudah menganggap dirinya lebih benar daripada orang lain. Dan orang-orang seperti ini sudah menganggap lebih banyak tahu daripada orang lain. Sehingga dia pikir, tenang saja. Dia tidak pernah menyediakan waktu untuk Tuhan. Saya percaya, si Yudas ini, saudara, sama dengan Yohanes dan sama dengan Petrus. Pada waktu diutus Tuhan pergi, ya, bukankah firman Tuhan berkata semua pulang dengan membawa kesaksian demi kesaksian, amin. Ya, mereka berkata, oh Tuhan, setan-setan pada lari dengar namamu. Yang sakit sembuh. Loh, Yudas berbuat itu enggak? Berbuat kan? Yudas dipakai Tuhan untuk menumbuhkan itu, betul. Tapi akhirnya Yudas tidak bisa. Akhirnya sampai detik terakhir Yudas out. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu tidak mencari Yesus itu apa? Tidak mencari apa yang dimaui Yesus dalam hatinya. Tapi yang penting dia berkata, yang penting aku puas, yang penting aku puas, yang penting aku puas. Mereka mencari kepuasan diri sendiri. Dan mereka takar bahwa kekristenan yang benar adalah kekristenan di mana orang itu sudah hidup di dalam berkelimpahan. Takarannya, tinggi rendahnya kekristenan itu dari kelimpahan. Kalau kelimpahan, berarti dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidupnya miskin atau tidak berkelimpahan, dia pasti hidupnya tidak beres sama Tuhan. Hati-hati, ini karakter dari Yudas Iskariot. Loh, saya bukan mencela teori kelimpahan. Saya juga khotbah tentang teori kelimpahan. Saya di mana-mana kalau Tuhan suruh khotbah tentang teori kelimpahan, saya khotbah tentang teori kelimpahan.
Tapi setiap kali saya khotbah, saya berkata, semua itu baik. Tetapi ada satu yang paling baik. Cari Yesus dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Tujuan kita itu bukan kelimpahannya, saudara. Tujuan kita bukan berkatnya. Tujuan kita bukan kesembuhannya. Tapi tujuan kita kenal dengan Yesus dan kita akrab dengan Dia. Saudara tahu, banyak orang cuma ingin kesembuhan, tapi tidak pernah ingin Yesusnya. Ada suatu kebaktian yang diadakan, ini benar-benar terjadi, saudara. Pada waktu itu, seorang penginjil ini berkata begini. Dia dapat hikmat dari Tuhan, dan dia seorang penginjil yang tidak bisa ditiru, karena dia terlalu kasar, saudara. Tapi setiap apa yang dia lakukan berhasil. Ya. Pada waktu itu sudah banyak orang, begitu. Terus ada orang satu sakit. Wanita lagi, saudara. Dia berkata begini. Ibu, beresin dulu dosamu, perzinahanmu itu. Keluar dari tempat ini. Sebelum itu, Tuhan tidak akan sembuhkan kau. Bayangin, saudara. Saya belum pernah lihat ada pendeta ngusir jemaat di kebaktian. Kecuali di riwayat daripada hamba Tuhan ini. Pulang itu, wanita itu malu sih, pulang. Tapi wanita itu ya luar biasa. Kebaktian kedua datang lagi, saudara. Di situ lagi. Saudara tahu, ini orang mau khotbah, mau naik di atas mimbar. Ngeliat ibu lagi, dia berkata, ibu pulang kau. Diusir lagi, saudara. 2 kali diusir. Dan ibu itu ya pulang lagi. Tapi saudara tahu, yang ketiga kali, dia datang. Dan akhirnya dia disembuhkan dari setiap penyakitnya. Hamba Tuhan itu juga yang memanggil. Dia berkata, oh ya, sekarang sudah beres. Ya, makanya saudara, kadang-kadang saudara pikir, wah kok aneh-aneh ya hamba Tuhan. Betul, hamba Tuhan itu aneh-aneh. Ya. Tapi jangan meniru, saya berkata begitu. Ya, tapi ya begitu, saudara. Nah, saudara tahu kenapa sampai saya saksikan hal ini? Saudara tahu, ibu itu mengaku bahwa dia ke situ bukan cari Yesus. Yang penting sembuh. Dia ingin dan dia mau menipu Yesus. Dia pikir dia dengan pakai baju bagus, dengan pakai baju putih, duduk di depan ikut menyanyi, ikut menyembah. Dia pikir dosanya itu tidak kelihatan, saudara. Dia pikir semua bisa disembunyikan. Tapi saya tahu, Tuhanmu tak bisa dibohongi. Amin. Tidak bisa dibohongi, saudara. Makanya sampai diusir, saudara. Tapi pada waktu diusir, ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena orang-orang lain juga sudah tahu memang itu orang perempuan berbuat dosa. Loh, itu loh Tuhan kita, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, Tuhan itu tidak bisa ditipu, saudara. Saudara harus saat ini cari Yesusnya. Ya. Cari Yesusnya. Jangan cari berkatnya. Kalau sudah cari berkatnya, saudara akan jatuh di dalam seperti Yudas. Saudara tahu, Yudas itu punya kelemahan mencuri uang. Lah kok sampai kelewatan, saudara. Kelewatannya di mana? Sudah jual Tuhan Yesus, sudah janjian jual, ya masih aja lagi pengen ngambil duit lagi. Itu berarti dia tidak pernah mau dibentuk oleh Tuhan. Dia sudah tahu kelemahannya di situ, malah dipupuk. Istilahnya, tak tipulah Tuhan, tidak apa-apa. Pokoknya Tuhan baik-baik sajalah. Tuhan tidak bisa dibuat begitu. Tuhan katakan saat ini, engkau cari Yesus, dan engkau dapatkan semuanya itu. Ada seseorang di dalam Alkitab ini, yang sungguh mencari Yesus. Yang merupakan saya sampai terkagum-kagum. Benar, saudara. Dan saya katakan, orang ini orang jahat. Orang ini orang kejam. Orang ini orang tidak bermoral. Tapi sampai dikatakan firman Tuhan, Tuhan bangga dengan orang itu. Sudah tahu siapa itu? Daud. Daud itu tidak punya moral, saudara. Dia pakai kekuasaannya untuk ngambil istri orang. Ya. Padahal dia kalau mau ngambil ya gampang, tapi dia pakai. Sudah begitu, kenapa saya katakan tidak bermoral? Tuhan bangga dengan orang itu. Sudah tahu siapa itu? Daud.
Daud itu tidak punya moral, saudara. Dia pakai kekuasaannya untuk ngambil istri orang. Ya. Padahal dia kalau mau ngambil ya gampang, tapi dia pakai. Sudah begitu, kenapa saya katakan tidak bermoral? Karena apa? Sudah dia pakai istrinya, dia bunuh lagi si suaminya. Kejamnya luar biasa. Firman Tuhan berkata, kalau dia sudah menang, kadang-kadang dia orang sudah semuanya berbaris, dia ngambil tali atau dia ngambil alat pengukur, diukur, hidup, mati, hidup, mati. Kejamnya luar biasa itu Daud. Coba saudara pelajari. Tapi kenapa sampai Tuhan sayangnya luar biasa sama Daud? Bukan karena sayangnya karena dia kejam terus Tuhan ikutan senang. Enggak, saudara. Tapi Tuhan tahu hatinya Daud terlalu mengasihi Tuhan. Tadi yang datang pagi-pagi sudah tahu. 2 Samuel pasal yang ke-6. Kalau saudara tahu akan kebenaran ini, nah, saudara pikir, saudara bisa mengalahkan dia atau tidak. Nah, itu saja. Dua Samuel pasal ke-6. Nah, ayat yang ke-20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Michal, binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Sudah tahu maksudnya ini kenapa? Ya, karena Daud menari seperti orang gila. Ya, pada waktu itu tabut Allah mau dibawa masuk lagi. Ya, terus dia menari seperti orang gila di depan tabut Allah itu. Ya, nah si Michal ini nonton dari jendela, saudara lihat gitu. Ya, nah ini ceritanya. Nah, si Michal ngomong gitu. Yang 21. Tetapi berkatalah Daud kepada Michal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Michal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Sudah tahu? Ini loh, bukti daripada kasih sayangnya Daud kepada Tuhan. Dia berkata, aku akan merendahkan hatiku, aku akan merendahkan diriku, bahkan dikatakan bahwa menghinakan diriku lebih daripada yang sudah-sudah. Kenapa? Karena dia tahu kebenaran ini. Dia tahu siapa dia sebenarnya. Dan dia tahu siapa yang dia sembah. Maaf berbicara, tapi orang-orang Kristen ini di kita ini sebenarnya tidak tahu sebenarnya siapa yang kau sembah itu. Sehingga kadang-kadang engkau lebih bangga daripada yang kau sembah. Engkau merasa bahwa aku ini apa? Kau sampai harus nurut terus. Loh, saudara tahu dia itu luar biasa. Dia itu cuma nyelentik gitu sama kita. Kita sudah kalang kabut kemana-mana, saudara. Karena apa? Dia terlalu berkuasa. Dia itu terlalu sudah semahanya. Dan Daud tahu akan hal itu. Sampai dia berkata, aku akan menghinakan diriku lebih lagi untuk memuja penciptaku, untuk menari untuk penciptaku. Nah, kalau saudara lihat begitu, saudara bisa tidak dibandingkan dengan dia? Nah, saya pun pada waktu baca ini saya berkata, Tuhan, benar, kalau sampai engkau memilih, dikatakan Yesus anak Daud, itu benar dan tidak salah. Tidak kan, dari tulis ini, Yesus anak Salomo, tidak kan? Salomo lebih kaya dari Daud. Salomo lebih pintar dari Daud. Makanya saya katakan, karakter Yudas ini hanya patokannya dengan kelimpahan, dengan kepintaran. Bahaya besar. Itu hanya sampai di Salomo.
Kalau kita mau masuk dalam karakter Daud yang benar, saudara harus tahu siapa saudara. Dan saudara harus mau untuk mengenal dia secara pribadi. Daud kenal secara pribadi siapa itu Tuhannya. Makanya pada waktu itu dia mengarang Mazmur 23. Kalau sudah belajar Mazmur 23, itu suatu pelajaran yang luar biasa. Dan sudah tahu, setiap kali berkat itu mengalir. Ya, setiap kali urapan itu mengalir. Ini dengarkan baik-baik, ini dengarkan baik-baik, ini dengarkan baik-baik. Saya juga barusan belajar satu hal ini. Saudara mau setuju, lebih baik. Tapi saudara tidak setuju, tanya sama Tuhan. Ini pasti benar pelajaran ini. Pada waktu urapan itu mengalir, dicurahkan, itu ternyata bukan hanya berkat yang datang, tapi dua, berkat dan kutuk itu berjalan. Sudah tahu, Mihal pun begitu. Dan Tuhan katakan, berkat bagi orang-orang yang mau terbuka dan tulus hatinya untuk menerima pengurapan itu. Kutuk bagi orang-orang yang berbuat seperti Mihal. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Saya tidak senang untuk mengatakan ini sebenarnya. Tapi sungguh Tuhan ingin supaya saudara mengerti. Jangan pernah merasa atau berkata begini. Oh, siapa sih kok orang itu? Kok sampai kayak gitu ya? Malu-maluin. Hati-hati, saudara. Jangan kau bertingkah laku seperti Mihal. Sudah tahu, Mihal ini bisa punya anak, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, sampai akhir hidupnya, dia tidak punya anak. Dan ada satu kebanggaan daripada bangsa Israel. Yaitu apa? Kalau seorang perempuan beranak, itu bangga luar biasa. Jadi hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Kalau saudara benar-benar tidak menanggapi apa yang dikatakan, saudara mungkin tidak hanya dapat berkat, tapi yang kedua itu saudara bisa bahaya. Kadang-kadang saya masuk dalam satu persekutuan, dan saya rasakan, aduh Tuhan, kok kayak gini aneh-anehnya. Tapi saya tidak pernah berkata, oh Tuhan ini sesat, ini pasti tidak beres, ini bukan daripadamu, enggak, saudara. Saya selalu berkata, Tuhan, kalau memang ini daripadamu, biarlah aku pun merasakan akan hal itu. Dan saya pun merasakan semuanya. Dan saya berkata, sementara masih memuja kepada Tuhan Yesus Kristus, sementara hati kita masih terpaut pada Yesus Kristus, saya percaya Dia akan mengcover semua itu. Amin. Dia akan mengcover semua itu. Karena itu firman Tuhan jelas katakan, asal hatimu tulus mencari Dia, asal hatimu benar-benar mencari siapa Yesus, Dia akan singkapkan kebenaran demi kebenaran itu. Dia tidak pernah tutupi kebenaran. Karena dia sungguh ingin supaya kita tahu siapa dia sesungguhnya. Belum terlambat. Tapi saat ini, saudara harus untuk mengakui akan hal itu. Dia itu kebenaran sendiri, saudara. Dan dialah yang akan disingkapkan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Mari saat ini, saudara, kita merenungkan di mana kedudukan kita saat ini. Apakah kita di Yohanes? Apakah kita di Petrus? Atau kita sekarang sudah mulai masuk di dalam ke Yudas? Apakah benar sampai saat ini engkau masih mencari wajah Yesus? Apakah benar engkau masih berani mengakui Dia di depan umum? Atau engkau hanya butuhkan Yesus pada waktu masalahmu datang? Pada waktu semua sudah indah, pada waktu semuanya sudah hidup dalam berkat Tuhan, engkau mulai melenceng jauh. Karena engkau berkata, standarnya adalah hidup berkelimpahan. Tidak, saudara. Kalau saudara berkata standarnya hidup berkelimpahan, kenapa sampai Salomo akhirnya jatuh? Saya belajar dari kehidupan Salomo. Salomo pinternya luar biasa. Lebih dari segala orang di bumi ini. Sampai binatang ngomong saja dia tahu apa yang dia omongkan. Mana ada? Tidak ada, saudara. Kayanya luar biasa. Sampai dikatakan pada waktu zaman Salomo, semua itu tidak ada harganya. Perak itu sudah di mana-mana, emas bahkan tidak ada harganya. Dia bisa putar balikan. Dulunya emas yang berharga, pada waktu zaman dia diputar balikan jadi perak yang berharga.
Ini Salomo, saudara. Tapi akhirnya hidupnya berantakan. Berantakan semua. Anaknya pecah. Bunuh-bunuhan semua. Dan tidak ada akhirnya yang bagus. Tapi lihat Daud. Sampai akhir hidupnya. Dia melihat kebaikan demi kebaikan. Saya tidak mau berbicara tentang nanti sesudah akhir hidupnya. Itu urusan lain. Tapi lihat Daud. Sampai saat ini dikenal. Untuk Yesus, anak Daud. Karena benar-benar mengasihi. Itu yang Tuhan mau. Kau tidak bisa bohong saat ini. Mungkin kepada suamimu. Mungkin kepada anakmu atau ke istrimu. Kau berkata, oh aku mengasihi dan sepertinya mengasihi. Tapi Tuhan katakan, aku lihat hatimu saat ini. Jujur saudara, tadi kan saudara sudah tahu. Daud tingkah lakunya tidak beres. Tapi dia mengasihi Tuhan dengan motivasi yang benar. Tuhan ambil. Tapi banyak orang-orang Kristen yang seperti Yudas. Sepertinya baik. Dalamnya, oh siapa tahu, hancur semuanya. Akhirnya di akhir hidup tidak dapat apa-apa. Saya tidak mau untuk saudara seperti itu. Mari saudara saat ini. Di mana keberadaan. Dan bayarlah setiap apa yang kau sudah harus bayar. Kalau kau masuk dalam karakter Yohanes. Bayarlah dengan ketekunan hidup di dalam kekudusan. Bersama dengan Tuhan. Kalau kau dimasuk dalam karakter Petrus. Saat ini engkau mawas diri. Jangan susah maunya dibentuk oleh Tuhan dengan cara yang susah. Tapi biarlah kau mulai terbuka. Mau dibentuk Tuhan melalui apapun. Dan jangan spontan tapi tanpa mikir. Tapi biarlah pikiran kita tundukkan di bawah kaki Yesus. Supaya Yesus yang menguasai otak kita. Bukan pikiran yang menjadi Tuhan kita. Tapi kalau saudara saat ini sudah masuk dalam karakter Yudas. Saudara harus banyak bertobat saat ini. Kembali cari wajah Yesus. Dan bukan cari kelimpahan. Amin. Yuk masuk dalam doa. Tuhan, setiap firman-Mu sudah hamba katakan. Hamba mau mengerti dan hamba mau menurut apa yang Kau mau katakan Tuhan. Yang Kau mau kerjakan saat ini hamba mau menurut Tuhan. Kalau sudah jelas apa yang difirmankan. Kalau setiap anak-anak-Mu mau bertobat. Hamba percaya belum terlambat Tuhan. Mari saudara kita koreksi hidup kita. Apakah benar di rumah engkau mempunyai waktu persekutuan dengan Tuhanmu? Apakah benar sampai detik ini engkau masih ada waktu bersekutu dengan Tuhanmu? Atau engkau mulai singkirkan waktu-waktu itu? Mungkin pada waktu engkau bertobat pertama kali, engkau adakan suatu waktu yang hebat untuk Tuhanmu. Tapi karena sekarang engkau sudah lama dalam kekristenan, engkau lupa akan hal itu. Tuhan berkata, kembali ke dalam yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Adakan persekutuan dengan Tuhanmu setiap hari. Oh Jesus. Jesus. Kami mengasihi-Mu Bapa. Kami menghormati-Mu Bapa. Kami menghormati-Mu Bapa. Tidak ada satupun yang tersembunyi di tempat ini Bapa. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Dan tidak ada satupun yang tidak kelihatan oleh Engkau. Semua terlihat, semua terlihat, semua terlihat. Jesus. Mari silakan hanya keyboard saja nyanyikan. Selidiklah akan daku, ya Allahku. Oh Yesus.
Kalau Tuhan sudah janji, setiap orang Kristen harus hidup di dalam kemuliaan dan menuju pada kemuliaan. Sudah bukan waktunya kegagalan menuju pada kegagalan, tapi sudah waktunya kemuliaan menuju pada kemuliaan. Tapi sebelum kau masuk dalam masa itu, kau harus punya karakter daripada karakter Yesus sendiri. Karakter yang mau dirubah, karakter yang mau untuk ditegur sama orang lain. Di para dada iskina kamu Roti ida bakata bayasi selidiklah akan daku ya Allah akan pikiranku selidiklah akan aku ya Allah ketahuilah akan akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Tidak ada yang terlambat, saudaraku. Sebelum kau tinggalkan tempat ini, kau akan masuk dalam masa pemulihan demi pemulihan. Oleh dari itu saat ini kau bertobat kalau kau bersalah dan kau tahu kesalahanmu apa. Marilah maju bersama dan menujulah pada kemuliaan demi kemuliaan. Sudah waktunya untuk kita dipulihkan saat ini. Sudah waktunya untuk saudara tidak kalah demi kekalahan terus. Sudah waktunya untuk saudara masuk dalam masa kemenangan demi kemenangan. Mari bangkit saudara dan katakan, Tuhan Yesus, aku mau bangkit dari tidurku. Aku mau bangkit daripada kelesuanku. Aku mau bangkit daripada kejenuhanku. Aku mau bangkit daripada segala protesku. Aku mau katakan Engkau baik, Tuhan. Engkau baik, penuh kemuliaan. Mulai saat ini Engkau penuh kemuliaan. Katakan yang positif, jangan yang negatif. Selidiklah akan daku ya ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku.
kasih atas teguran demi teguran-Mu terhadap hamba. Terima kasih Bapa. Mampukan Tuhan hamba berkenan di depan-Mu. Mampukan Tuhan hamba menyelesaikan bagian hamba dengan baik. Mari Bapakku,